Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemuridan online. Bapak Ibu sekalian, ini hari keberapa ya? Kita sudah mengadakan online dan kita akan memasuki edisi baru tentang membahas tentang iman. Bapak Ibu sekalian, kita sore hari ini mudah-mudahan dalam waktu 3 hari beres tentang iman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang silahkan bergabung, yang sudah bergabung, kalau ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silahkan merepost kembali acara ini agar dibagikan di Facebook Bapak Ibu sekalian masing-masing dengan segala hormat, agar semua orang bisa mendapatkan berkat dari acara ini. Baik, dalam waktu beberapa saat lagi acara ini akan saya mulai. Saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Enggak semua hadir. Ya. Ya, selamat sore Navo dari Medan. Wow. Ini satu kota dan satu pelayanan dengan Ibu Monica Bangun. Salam Bu, selamat sore juga. Salam Navo, kabar saya dan istri dan keluarga baik. Saya nggak sabar ketemu dengan kalian di Medan ya. Doakan kami akan segera ke sana, segera ke Medan sesegera mungkin bila semuanya bisa memungkinkan. Saya akan undang dulu semua untuk hadir. Ya, kira-kira apa yang akan dibahas pada sore hari ini? Ya, saya akan membahas tentang iman, dan iman ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari agar kita mengetahui kita sedang dipimpin oleh iman anak Allah. Ya, iman anak Allah itu apa? Bahwa kita seringkali mengimani tidak dengan imannya anak Allah, tapi kita mempunyai iman yang jalan sendiri, yang berbeda dengan jalan-jalannya Allah. Nanti saya akan gambarkan dengan jelas lewat satu ilustrasi hingga kita semua mengerti. Oh, gitu toh. Mudah-mudahan nanti tergambar dengan jelas ya. Nanti saya akan berikan dulu gambarannya. Saya mohon kira-kira 1 menit saja untuk saya membagikan acara ini kepada teman-teman saya sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan keadaan kota Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan seperti kami di Bandung pada sore hari ini, hujan mengguyur kota Bandung. Dan kiranya biarlah hujan tersebut betul-betul hujan berkat, hujan yang mengandung air kehidupan hingga seluruh virus-virus dan benih-benih penyakit yang ada itu dimatikan segera oleh air kehidupan ini. Amin. Dan teriring doa saya bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di setiap kota. Di akhir acara ini nanti kita akan juga berdoa bersama-sama bagi kota Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian mewakili kota masing-masing untuk membela kepentingan kota Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Nanti kita lihat apakah seluruh kota di Indonesia pada sore hari ini bergabung. Ya, tampaknya sudah semua. Sebisa mungkin saya mengundang. Baik. Acara ini akan segera saya mulai. Ya, Medan cerah. Wow. Shalom Ibu VB Teresia, selamat bergabung dengan acara ini. Baik, kita akan segera mulai dengan cepat ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Haleluya, Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam Engkau pokok menguasai isi hati kami, keberadaan diri kami. Kami sekarang terlindung dari kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu dan setiap kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir di hati kami sekarang. Kami mengesampingkan kekhawatiran, kecemasan, tekanan, himpitan yang di sekitar kami itu tidak mengubah
apapun yang sedang kau nyatakan, dan mereka semua tidak mendefinisikan kami. Kami sekarang ada dalam posisi sebagai anak Allah. Kami siap menerima apa yang terbaik darimu. Apa yang telah kau berikan pada Tuhan Yesus, kami pun memilikinya. Dan ajarkan Tuhan Yesus pada sore hari ini, kami mengetahui apa yang telah kau sediakan bagi kami dan apa yang telah kau siapkan bagi kami. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk mengerti apa yang diajarkan pada sore hari ini, buat kami diubahkan, buat kami dipulihkan dan disembuhkan bila kami mempunyai kelemahan tubuh. Buat kami memahami posisi anak Allah. Sepanjang sore hari ini kau pulihkan kami dengan pengetahuan, tidak saja dengan pengetahuan, tapi dengan pengertian dan akal budi yang diubahkan oleh. Damai sejahtera-Mu melimpah pengharapan dan iman sekarang yang dari anak Allah menguasai kami, hidup dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami ubah saluran streaming ini, hidupkan, yang menyembuhkan, memulihkan, dan membuat orang berpaling kepada Allah yang hidup. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara ini ya. Halo Pak Rudi Kriswanto, terima kasih sudah membagikan senantiasa acara ini ya. Puji Tuhan. Nah, saya akan memperlihatkan bagan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian melihat bagan ini dengan jelas. Itu ada hati yang bergaris merah itu. Itu adalah hati baru yang telah kita singgung selama ini. Hati baru tempat bagaimana Tuhan bicara di situ. Ini Tuhan bicara di situ di hati kita, dan Ia menumbuhkan iman di dalam hati itu. Nah, lalu selain itu juga ada salib yang kita pikul sekarang. Salib itu milik kita. Kita senantiasa pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan, agar salib itu berfungsi untuk mematikan setiap pikiran-pikiran perbuatan daging yang masih ada. Itu gunanya salib yang kita pikul. Kalau boleh kita review, salib yang pertama itu salib yang diperuntukkan bagi Tuhan Yesus untuk menggantung manusiawi, pikiran lama, sakit penyakit, segala kutuk dan dosa digantung di kayu salib. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, lalu salib yang kita pikul ini adalah salib untuk mematikan manusia lama kita senantiasa bila masih ada. Nah, manusia yang itu berdasarkan dari pimpinan membayang-bayangi hati yang baru. Itu di belakang tuh yang arsiran abu-abu ini, itu hati yang lama, seringkali masih ada. Nah, untuk itu maka Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Ini Roh Kudus dalam rupa api, agar Ia menanggalkan sifat-sifat dan karakter manusia lama kita yang masih ada. Apakah selalu masih ada, Pak? Meskipun sudah lahir baru, ya selalu masih ada. Biasanya masih ada. Nggak mungkin tiba-tiba seperti jalan tol gitu. Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Selalu masih ada. Selama kita masih mempunyai tubuh jasmani ini, selalu masih ada pikiran-pikiran dan manusia lama kita. Bahkan pikiran-pikiran dosa atau pikiran-pikiran berdosa. Nah, lalu Roh Kudus memastikan bahwa setiap isi dari hati lama itu tidak boleh masuk di hati yang baru. Ia akan memberikan kepada kita warning. Dari mana asalnya? Dari otak sebelah kiri ini yang kita lihat, itu adalah gambaran mengenai jiwa. Jiwa ini apa? Jiwa ini tidak pernah diubah oleh Allah. Karena jiwa ini adalah sarana untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Maka ketika kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk menjadikan tubuh kita pada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan jiwa kita harusnya bisa memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, pilihan-pilihan yang terbaik itu berasal dari hati yang baru, yang diisi oleh perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang kita dengar lewat manusia baru dan hati yang baru itu. Dan hati yang baru itu isinya adalah
kemudian ketika kita menampung suara Tuhan, kita muncul iman. Iman itu oleh Allah kepada kita lewat hatinya Tuhan Yesus. Iman kita. Iman itu berupa karunia roh. Artinya, kita tidak mengupayakannya, tidak mengusahakannya, tapi kita diberikan oleh Allah. Makanya disebutkan sebagai iman anak Allah. Manusia lama itu tidak mungkin punya iman yang sesuai dengan iman anak Allah. Kenapa? Karena iman anak Allah itu berasal dari hati manusia yang baru. Bapak Ibu sekalian nangkep ya. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya ketika kita mendengar firman yang diucapkan oleh Tuhan yang di hati manusia baru itu, itulah kemudian muncul namanya iman. Ketika kita mendengarnya, kita muncul iman. Iman dari mana? Iman dari perkataan anak Allah. Ini ayat ini Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus yang mana? Firman Kristus berupa perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang ada di hati manusia yang baru. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, firman Kristus yang di sini ini berupa rema, bukan logos. Rema itu apa? Pendengaran akan suara Tuhan. Jadi telinga rohani kita ya, bukan saja telinga jasmani, tapi telinga rohani. Pak, kalau saya dengarnya audible lebih bagus lagi Bapak Ibu sekalian ya. Pendengaran akan firman Kristus, pendengaran dari hati nurani kita. Itu muncul iman. Nah, iman tidak dibangkitkan dari baca Alkitab sebetulnya. Baca Alkitab hanya menambah berupa beberapa pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu, dan kita tahu Tuhan pernah bicara begitu dalam Alkitab. Pak, tapi saya bisanya muncul rema itu dari perkataan dalam Alkitab. Ya, betul bisa. Kalau kita pernah baca Alkitab dari awal hingga akhir, lalu kemudian secara presisi kita dituntun untuk mengomong soal ayat-ayat tertentu ketika kita berdoa, itu rema. Jadi sangat penting baca logos, baca Alkitab yang kita baca setiap hari itu sangat penting untuk menambah bank data kita. Kalau Roh Kudus bisa menuntun kita lewat ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu. Ya, jadi jangan sampai kita dengar rema terus saja, tapi logos pun penting. Kenapa? Karena manusia lama kita masih sering bicara kata Tuhan kepada saya, gitu misalnya. Padahal sebelumnya mungkin bukan kata Tuhan, mungkin kata dirinya sendiri di hati yang lama itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mengerti kenapa kita mesti membatasi diri dari setiap omongan lain. Itu tidak membentuk karakter kita sebetulnya, tapi kita dibentuk dari perkataan Tuhan lewat hati yang kita terima dari Dia. Kira-kira itu yang akan saya bahas. Level iman seseorang sebetulnya bukan level, kadar iman seseorang itu nggak sama. Ada yang sekadar ada iman saja, itu iman manusia lama juga bisa ya Bapak Ibu. Atau iman dari manusia baru, sekedar ada aja gitu. Tapi ada juga iman yang membuat Tuhan tuh sampai takjub, sampai keheranan. Kok bisa ada iman yang sebesar begini? Iman yang bikin dia heran tuh diantaranya adalah seorang perempuan pendarahan yang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Lalu seorang perwira Kapernaum, itu iman yang mencengangkan dia. Itu iman yang mencengangkan Tuhan Yesus. Dan ada satu lagi yang ketiga, iman sebesar biji sesawi. Kelak iman sebesar biji sesawi inilah yang perlu kita punya. Itu iman yang hanya mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena kemudian yang bergerak, bernafas, hidup, bertumbuh dalam diri kita adalah Kristus yang sejati dalam hidup kita. Jadi nanti ada banyak manifestasi orang-orang yang serupa dengan Kristus muncul di dunia ini. Bukan artinya mereka adalah Tuhan Yesus.
Banyak orang mendefinisikan saya Tuhan Yesus gitu. Enggak bisa. Di Rusia, di mana kalau nggak salah di pecahan-pecahan negara Uni Soviet dulu ya, ada beberapa orang-orang yang dimirip-miripin seperti Tuhan Yesus, pakaiannya, jenggotnya, gondrongnya gitu. Sebetulnya lucu juga gitu, ada orang kok bisa tahu persis tuh mukanya Tuhan seperti begitu. Nah, saya sendiri kok saya nggak yakin seperti gitu mukanya Bapak Ibu. Tapi itu nanti kita akan bahas ya. Iman adalah tanggapan atau respon seseorang akan suatu perkataan atau berita. Jadi iman itu bisa membentuk satu pernyataan kita, hati kita. Kalau kita bilang, kalau saya kena hujan maka saya akan terkena pilek, itu iman tuh Bapak Ibu, imannya negatif. Kalau saya ketemu sama orang yang demikian maka saya sebel. Nah, nanti ketemu sama orang-orang yang begitu terus bikin hati kita sebel. Jadi hidup kita tampak menyebalkan karena kita menemukan orang-orang yang menurut kita menyebalkan. Itu iman juga Bapak Ibu sekalian, imannya negatif. Sumber berita itu sendiri dapat bermacam-macam. Iman adalah sesuatu yang universal. Ini dari iman manusia lama dan iman yang terbentuk dari keadaan. Orang komunis juga mempunyai iman sebetulnya, yakni mempunyai kepercayaan dari perkataan Karl Marx, seorang pemikir Jerman yang berusaha mengubah nasib rakyat di bawah penindasan kaum aristokrat. Rusia menjadi negara komunis dari tahun 1917 sampai dengan 1991 karena memegang ajaran Marxisme. Namun akhirnya bubar. Iman Kristiani adalah iman terhadap perkataan Allah. Itu yang menjadi fundamental kita. Iman seorang Kristen adalah iman terhadap perkataan Allah, respon terhadap perkataan Allah dalam hati manusia yang baru, dan perkataannya kekal selamanya. Iman adalah fondasi atau dasar dan barang bukti dari benda-benda atau situasi baru yang sedang diharap-harapkan. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, terobosan finansial, kita menjadi orang yang berkelimpahan secara materi dan rohani gitu ya. Itu adalah satu iman, suatu bagaimana kita mengimaninya. Nah, tapi kita lihat posisinya gimana nih? Posisinya dari orang yang jauh dari Tuhan mengimani begitu, salah nggak Pak? Nanti kita lihat ya. Dimulai dengan melihat dasar atau bukti itu di dalam alam roh. Vision, melihat apa yang Tuhan nyatakan sebelumnya terjadi. Itu kita diberikan janji-janji. Setiap perkataan Tuhan itu mengandung janji. Jadi mempunyai iman merespon itu dengan percaya, dan kita tidak mempunyai ketakutan akan perkataan Allah itu. Ya, dapat kita katakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau corona sembuh, kita punya iman seperti begitu, lihat dulu imannya dari mana. Kalau kita bersepakat iman, kita akan menarik kuasa dari Tuhan. Dengan kita beriman bersama-sama, mari kita ciptakan semua benih-benih virus-virus ini mati semua oleh hujan gitu misalnya. Bisa saja terjadi Bapak Ibu sekalian, tapi terlebih dulu kita mengucapkannya dari perkataan Tuhan yang ngomong di hati kita. Dasar bukti dari apa yang belum kita lihat tapi kita percaya itu sudah terjadi ya. Ayat 8-nya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangin, Abraham itu pergi ke tempat yang tidak tahu kemana perginya, tapi ia mau pergi saja dengan bekal iman kepada Allah ya. Jadi kenapa ini jaringannya rusak? Apakah jaringannya rusak? Ya, kita coba ya. Terus ya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui hari ini akan seperti bagaimana, besok akan seperti bagaimana, lusa akan seperti bagaimana. Kita tidak tahu apa yang kehidupan Indonesia akan seperti bagaimana, perekonomian Indonesia akan seperti bagaimana. Tapi kalau kita mempercayakan diri pada sore hari ini kepada Tuhan dengan perkataannya, terlebih dulu kita ada dalam posisi yang tepat dulu.
Yang pertama yang perlu kita tahu adalah apakah kita sudah mempunyai hati yang baru yang dari Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai hati yang baru dari Tuhan, kita diberikan tempat dan posisi yang semestinya, itu sebagai anak Allah. Pastikan dulu dari posisi itu kita bisa mendengar dia bicara. Tapi kalau kita masih posisinya terhimpit, teraniaya, terduduh, terdakwa dengan hati yang lama, kita nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa dengar janji Tuhan. Dan ketika Abraham percaya, Abraham kemudian mempunyai respon untuk percaya dan akan perkataan Tuhan itu dia tidak ragu. Dan Tuhan kemudian memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Jadi dibuktikan benar itu mesti ada waktunya. Jadi kadang-kadang kita menunggu mengimani tapi nggak pernah kunjul tiba karena iman ke sana, Bapak Ibu sekalian. Iman kita itu apa yang kita hasilkan, respon dari yang kita hasilkan baru muncul adanya bukti. Ya, dia bisa dipercaya nih. Berikan kebenaran yang sebenarnya. Tuhan memberikan yang terbaik pasti itu, tapi kitanya sendiri perlu dibuktikan gitu. Manusia dibenarkan karena iman. Itu pernyataan dari Martin Luther yang memakukan 95 tesis di pintu Castle Church di Wittenberg, Jerman. Sola fide, sola gratia. Manusia dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatannya atau memberikan satu uang tertentu sebagai bentuk indulgensi, penjualan surat indulgensi dari pihak gereja, pengampunan dosa bagi orang arwah-arwah di api penyucian, dibeli oleh uang emas. Nah, Martin Luther saat itu tidak membenarkan. Kembalilah kita ke Alkitab, kembalilah kita kepada kasih karunia Allah. Bahwa manusia dibenarkan karena iman di Roma 3:28 dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4:18. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, kita ini adalah orang-orang yang hidup dari imannya Abraham. Artinya apa? Tuhan bicara dan Tuhan memilih kepada Abraham sebagai pewaris. Dan lewat Abraham pula maka seluruh anak-anaknya beroleh hak waris. Warisan itu apa? Hal yang diberikan langsung oleh Bapa kita kepada kita tanpa kita mengusahakannya. Itu adalah warisan dari Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi jangan sampai ia mundur. Karena kalau ia mundur, Tuhan gak berkenan. Seringkali kita menjadi orang yang mundur tepat di saat Tuhan hendak menggenapkan janjinya. Jadi perlu adanya satu pernyataan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan dan kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan setiap hari. Agar kita didapati setia dan orang benar pada akhirnya, maka kita beroleh apa yang sudah kita janjikan dari Allah sebelumnya, kita bisa mendapatkannya di akhir penantian kita. Jadi iman itu sendiri sebetulnya adalah iman yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk karunia roh. Iman yang benar dimulai dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi oleh Allah ya. Jadi iman yang diberikan kepada kita adalah iman yang benar berdasarkan fondasinya percaya kepada perkataan Yesus. Ia adalah yang diurapi oleh Allah, anak Allah yang hidup. Tapi jangan lupa loh Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, jangan salah loh, setan-setan pun percaya hal yang demikian. Jadi perlu adanya iman yang benar yang kita punya. Saya mau kasih peringatan dulu nih Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan karena apa? Karena kita masih mengimani dari hati yang lama. Endingnya kecewa.
karena Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doa kita. Mengapa? Kalau sembarang beriman pun, setan pun percaya Yesus itu anak Allah. Betul ya? Bahkan banyak manusia pada saat itu pun nggak percaya Yesus adalah anak Allah. Mengapa? Orang-orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan satu murid Tuhan Yesus saja yang dia mendapatkan pernyataan dari Allah Bapa bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah, yaitu Petrus. Nggak semua. Bahkan Yudas Iskariot aja memanggil Yesus sebagai rabi, nggak pernah menyebut dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu. Dan bahkan satu murid namanya Thomas Didimus sekalipun, dia skeptikal sekali sama Tuhan. Skeptis itu artinya apa? Punya rasa nggak percaya. Artinya pada suatu ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, waktu itu Thomas, udah kita mati aja di sana gitu. Bapak Ibu sekalian, Thomas itu menjadi orang yang skeptikal tercatat beberapa kali hingga di akhir kitab Injil berakhir, Bapak Ibu sekalian, Thomas menjadi orang yang gak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Secara jelasnya saya akan bagikan itu di Medan. Nah, banyak sekali kemudian setan-setan yang ditangking dari tubuh seseorang oleh Tuhan Yesus percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Nah, Tuhan Yesus sendiri melarang dengan keras kepada mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Itu untuk dunia roh seperti begitu perlu adanya pelajaran khusus sih Bapak Ibu. Karena akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti tadi pagi. Ada yang bertanya kepada saya, seorang ibu dari pendengar setia kami di online. Pak, apakah saya bisa tahu Pak, bapak saya yang udah meninggal tuh masuk ke surga atau kemana Pak? Kenapa ibu nanya begitu? Saya tanya baik-baik ibu, bapaknya udah Kristen atau belum? Sudah Pak. Malah sebelum meninggal, papa saya dibaptis dulu. Selamat loh itu. Masa selamat lah. Di Firdaus langsung itu Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Baptisan mengandung adanya perpindahan daerah. Baptisan, saya katakan sekali lagi, mengandung adanya perpindahan daerah dari dalam laut ke dalam hidup. Seorang yang dibaptis dalam kematian bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum ia mati. Dan ada janji penuh bagaimana seseorang yang telah mati mereka akan dihidupkan kembali oleh kehidupan Tuhan Yesus. Jadi di hari akhir zaman, orang-orang yang mati dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan oleh Roh Tuhan Yesus. Ya. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan bertumbuh. Tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan tumbuh. Ada dua macam firman Tuhan, yakni Rema dan Logos. Logos adalah firman Tuhan yang telah membaku, yang telah tadi kita baca. Tuhan Yesus adalah Logos, yakni firman yang menjadi daging. Rema adalah firman Tuhan yang berbicara saat demi saat kepada orang percaya. Logos menumbuhkan pengetahuan kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Tetapi Rema yang membangkitkan iman kita. Logos menumbuhkan pengetahuan akan Tuhan dan jalan-jalannya, tapi Rema yang membangkitkan iman kita. Di Roma 10 ayat 10, ayat 17 yang saya tadi udah baca, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati orang percaya dengan benarkan. Karena dengan hati orang bisa percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan bisa diselamatkan. Itu cuplikannya ya. Kalau ayatnya yang benar gini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Asal kita punya hati yang percaya dan mulut yang mengaku, selamat. Tapi kalau nggak pernah ngaku dengan mulut, percaya, gitu, nggak selamat Bapak Ibu sekalian, karena mulutnya nggak ngaku. Kalau ciri orang Kristen yang sudah lahir baru, ditanyainnya begini. Anda sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Tanya aja gini. Tok tok tok, Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Anda mau bukain? Mau.
Buka hati di mana pintunya? Di sini. Bilangnya begitu ya. Enggak, bukan gitu. Berarti itu belum lahir baru. Mulut yang mengaku itu adalah pintu hati. Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Jadi ketika kita mengaku dan kita banyak berdoa dengan mulut yang berbicara, maka kita sedang mendeklarasikan iman kita. Kita baru mengimani dengan benar kalau kita punya hati yang percaya dan mulut yang mengaku. Gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan kalau kita berdoa, ayolah kita mengucapkan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Agar akal budi kita nangkep kita sedang ngomong apa. Ketika akal budi kita yang tadi kita digambarkan sebagai otak itu nangkap apa yang kita sedang omongin, iman kita tumbuh loh Bapak Ibu. Ya. Mengapa? Karena kita sebetulnya tidak sanggup berdoa. Kita berdoa lewat pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, kemudian kita bisa berdoa lewat pimpinan Roh Allah. Kita bisa mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang bahkan kita pun mungkin tidak tahu. Kita sedang punya solusi apa. Ternyata solusinya ada dalam doa-doa kita. Kok bisa begitu Pak? Nah iya, kalau kita pakai hati yang baru, bahkan kita pun mengetahui rahasia-rahasia Allah lewat hati yang baru itu. Itulah sebabnya maka kita berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah satu pernyataan dari Roh Kudus yang didengar oleh Dia dari Bapa dan Tuhan Yesus. Dan kita mungkin gak ngerti pada saat itu, tapi ketika kita mengucapkan satu bahasa roh, ada satu karunia yang lain. Karunia roh yang lain adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau jadi orang Kristen mesti punya semuanya komplit. Karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita selain berbahasa roh, kita pun mengerti bahasa roh itu artinya apa. Itu level berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mudah untuk kita mengerti dengan cara pimpinan dari Tuhan juga, bukan dari pimpinan dari hamba Tuhan tertentu, bukan dari orang lain, tapi kita yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, nanti akan sampai ke sana Bapak Ibu sekalian, tenang. Kita akan kupas semuanya dengan tuntas agar kita mengerti kita sedang dipimpin kepada jalan-jalan yang hidup dan kekal. Tahukah kita bahwa sebetulnya iman yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat hatinya Tuhan Yesus itu, iman itu disusun dan dikarang dan diselesaikan. Disusun dan dikarang, didesain demikian rupa hingga kita mempunyai penuh tentang dan akan titik sampai mana selesainya. Itu yang ngarangnya siapa? Ada pengarangnya Bapak Ibu sekalian. Desainnya. Kalau hari ini kita melihat ada orang imannya besar, jangan dulu buru-buru kagum dengan orang itu. Kalau kita melihat ada orang imannya simpel sekali, juga jangan sampai kita merendah. Karena sebetulnya iman itu digambar, disusun, didesain, dan diselesaikan sendiri itu sebagai Tuhan Yesus. Kita buka ayatnya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang enggan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi yang tata Allah. Kalau adalah yang pengarang dan penyelesai, the finisher, yang menyelesaikan kita, yang karena sukacita yang sudah disiapkan di depan Dia, menanggung segala salib, mengabaikan segala kehinaan, dan telah duduk di samping tata Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mengerti yang mimpin kita agar kita berhasil senantiasa lewat iman yang kita punya dari Tuhan itu adalah Dia juga. Mengapa pasti berhasil? Karena Dia yang yang desainnya Dia, rangkanya Dia yang buat. Cara Dia mimpinnya juga Dia yang memimpinnya.
caranya kita menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam iman-iman kita, iman dalam finansial, iman dalam kesehatan, iman dalam menyelesaikan keluarga, iman dalam masalah-masalah yang lain. Dia mimpin juga. Ketika kita dipimpin oleh dia, pasti berhasil. Nggak mungkin gagal, Bapak Ibu sekalian. Dengan mempercayai Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Alkitab, ada jaminan pasti bahwa hasilnya adalah timbulnya mata air yang hidup dalam diri orang percaya. Ya, pada hari perayaan itu di Yohanes 3:37, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki kepastian sampai di titik itu karena iman itu sendiri dikarang, disusun, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan jadi orang yang mundur. Mengapa? Orang yang mundur justru diawali dengan sikap dan hati yang tidak percaya. Dan artinya kebanyakan orang masih pakai hati yang lama. Kalau pakai hati yang baru, tiap jarak, tiap aliran-aliran hidup kita, pasti ada yang namanya satu pernyataan, satu perkataan, satu mimpi, atau satu pernyataan baik dalam pengajaran sekalipun. Kita dikuatkan oleh pernyataan-pernyataan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, itulah Tuhan kita. Sikap kita bagaimana? Allah suka banget memberikan janji-janjinya secara melimpah kepada kita, karena Ia ingin kita jadi ahli warisnya, bukan seorang peminta-minta. Jadi jangan pernah menempatkan diri kita sebagai seorang peminta-minta berkat, tetapi tempatkan kita sebagai waris berkat, pengelola berkat, penerima ahli waris kerajaan Allah. Lebih lanjut, Ia ingin mengubah tiap orang yang percaya menjadi serupa dengan Yesus, anaknya. Jadi ini yang menjadikan karena masing-masing pakai hati yang lama lagi. Hati yang baru jarang orang punyai. Itu sebabnya maka dari zaman ke zaman banyak orang bilang kiamat akan segera tiba. Tuhan akan segera datang. Akan segera datang. Dari tahun 1900 awal, Bapak Ibu sekalian, pernyataan itu banyak muncul. Tuhan akan datang segera. Mengapa? Banyak orang ketika diberitakan tentang manusia baru, ciptaan baru, hati yang baru, mereka masih pakai hati yang lama. Artinya adalah satu bentuk manusia yang penuh dengan hati yang baru dan dipimpin oleh Tuhan mengarahkan seseorang itu, dan banyak orang itu dan sekelompok orang itu masuk ke dalam rangkaian penyelamatan hingga akhirnya tiba mereka diraibkan dari dunia. Ya. Kalau kita melihat Abraham itu terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Sekalipun hari itu Abraham mempunyai banyak kelemahan. Ya sudah tua, ia nggak punya anak, tapi ketika Tuhan berikan pernyataan, kamu akan punya anak. Ya sudah tidak punya kuasa untuk punya anak, Bapak Ibu sekalian. Sarai istrinya udah tua. Maka Tuhan merasa perlu mengganti namanya dari Abraham menjadi Abraham. Itu aja udah pasti mengubahkan nasib Abraham. Abraham yang tadinya bapak sebagian bangsa, tapi kalau Abraham itu bapak banyak bangsa. Dan juga Sarai pun diganti namanya dengan Sarah. Pernyataan hampir sama, ibu bagi banyak bangsa. Dan kemudian justru lewat kelemahannya Abraham itu Tuhan janjikan punya anak, tapi Abraham lewat kelemahannya ia tidak bimbang. Lewat apa yang ia punyainya ia tetap percaya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Sekalipun hari ini kita nggak punya dasar untuk percaya, sekalipun dasar hari ini kita nggak punya untuk kita punya berharap apa yang patut, tapi ketika kita diberikan iman oleh Tuhan, hari itulah mulai kita ditanamkan berbagai pernyataan, firman, perkataan, kebenaran kerajaan Allah.
Dan respon kita adalah tinggal ya dan amin dan melakukannya dengan setia. Apa yang diperintahkan, lakukan dengan setia. Kelak apapun itu kita akan mendapatkannya. Roma 8:17, dan jika kita adalah anak, maka kita mesti posisi sebagai anak Allah, bukan jadi hamba. Hamba itu tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Perlu saya jelaskan lebih lanjut, kadar iman atau takaran iman seseorang itu tidak sama. Makanya jangan sampai kita punya kekaguman pada orang-orang yang punya iman yang besar. Bisa jadi iman yang besar tapi jauh dari Tuhan. Atau kita mengolok-olok orang yang tapi sebetulnya mereka sangat dikasih oleh Tuhan. Kadar iman atau takaran iman seorang tidak sama. Ada yang negatif imannya, nggak gampang percaya. Sekedar ada iman yang besar, atau iman yang membuat Tuhan terheran-heran. Dan ada iman yang sempurna. Iman sebesar biji sesawi saja itu yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Waduh Pak, mana nih yang betul Pak? Imankah yang membuat Tuhan tercengang? Ya, untuk mencapai Tuhan, kita perlu iman yang pada hari ini kalau kuota terbatas, kalau semua serba terbatas, beli beras pun rasanya susah, makan satu kali pun rasanya udah puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagi-bagi orang di luar sana. Tapi saya menghargai betul bagi Bapak Ibu sekalian yang pada sore hari ini bergabung bersama-sama dengan kita dalam online, pembelajaran online pada sore hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang bergabung di acara ini, lebih memilih bergabung di acara ini menepiskan program-program tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, virus dan lain-lain. Bahkan kuota yang terbatas pun masih dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya bersyukur Tuhan menjawab doa Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan mengganti dengan berlipat-lipat kali ganda, bukan dalam bentuk kuota, tapi dalam bentuk beras, dalam bentuk penyertaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, dalam bentuk apapun itu. Kebutuhan makanan, minum, dan tercukupi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah atas hidupmu. Nah, Matius 8, seringkali Tuhan mencela kepercayaan orang-orang. Kamu yang kurang percaya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa? Karena pada saat itu murid-muridnya bilang, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami mati? Oh, gitu ya. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian, menjadi murid Tuhan itu seringkali mempunyai goncangan-goncangan tertentu. Orang-orang ikut Tuhan setiap kali mengalami goncangan-goncangan itu. Itu goncangan-goncangan semakin besar ya Pak. Oh iya, betul. Agar kita jangan mempercayai keadaan kekuatan kita. Mengapa Tuhan seringkali menggoncang-goncangkan dunia ini? Agar kita mengetahui dunia ini bukan milik kita. Kita berpengharapan kepada dunia yang akan datang yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Dari situlah maka kita beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita sekarang mengharapkan kehidupan yang aman, yang nyaman lewat dunia ini saja, kita menjadikan diri kita orang yang lebih malang dari orang yang malang. Ini ada pesan sebentar. Saya masih buka dulu. Pesannya penting. Bentar. Oh ya, nggak kebaca pesannya. Karena sinyalnya sedang dipakai untuk online ini. Ya. Saya ini dulu ya. Ya. Di Matius 9:22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau.
dibutuhkan iman yang besar untuk datang kepada Tuhan. Tapi selanjutnya, ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tinggal mempercayai keputusannya saja. Ini perlu betul-betul penyangkalan diri setiap hari. Ini sangat mudah bagi manusia lama, bagi manusia baru kita, tapi sangat sulit bagi manusia lama kita. Saya sarankan betul-betul kita taat, Bapak Ibu. Sangkali diri kita itu masih banyak keinginannya. Saya masih punya ingin bahagia, Pak. Saya masih punya keinginan untuk masih bisa liburan, Pak. Tolonglah semua diselesaikan virus-virus ini. Akan program-program bisa saja menjerat kita. Iman yang sempurna itu apa? 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku tahu segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan aku memiliki iman yang gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ini bicara soal iman yang besar. Tapi kalau kasih itu kita tidak punyai, percuma. Artinya kasih itu apa? Kasih itu adanya kerendahan hatian dan kelemah lembutan untuk ikut Tuhan setiap hari. Dibutuhkan kasih. Saya mau katakan, ini bagi manusia lama sulit. Tapi manusia baru bilang, ayo ikut, ayo sangkali diri. Kamu bukan milik dunia lagi. Kamu Tuhan. Kita untuk mengasihi Tuhan. Dimulai dengan respon kita untuk memilih bagian-bagian pilihan-pilihan yang diperkenankan oleh Tuhan. Pilihan-pilihan yang diperkenankan untuk kita pilih yang dari Tuhan, programnya biasanya menyangkali daging, menyalibkan daging. Jadi kita menghindarkan diri kita dari zona-zona nyaman. Kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam ketidaknyamanan bagi daging kita, untuk kemudian menjadi aman dalam penyertaan Tuhan dalam damai sejahteranya. Meskipun keadaannya hari-hari ini begitu banyak orang-orang khawatir dan takut akan masa depan mereka, tapi saya akan katakan resikonya banyak, tapi aman di dalam Tuhan. Kesesakankah? Kesulitankah? Pergumulan? Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Ya tahu, semua kita akan mengalami ini. Ya tahu semuanya. Ya pernah jadi manusia. Ketika ia jadi manusia yang ngalamin semuanya, jadi ya tahu persis bagaimana menangani ini semua. Katakan amin. Ya. Itulah sebabnya ketika kita menerima Allah, kita cukup bilang ya dan amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu akan bertindak. Gambar penguasa bagi Dia menuntut, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak baca Alkitab atau kita nggak satu doa, kan Dia nggak marah juga. Kita menjadi orang-orang yang terhukum karena hati lama kita yang seringkali menghukum. Ya, kamu salah, kamu sih nggak berdoa, kamu sih salah gini. Dalam pimpinan dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, kita bukan menjadi orang hukuman yang terhukum, tertuduh terus. Enggak. Sebaliknya, Ia hanya meminta kita percaya dan Ialah yang akan bertindak. Kalau ada bagian-bagian yang kita lakukan, Ia hanya nurut. Itu hanya menuruti perintah-perintahnya saja. Dan selebihnya Ialah yang melakukan semuanya. Mazmur 37 ayat 3 ini rema banget nih buat saya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Boleh Bapak Ibu sekalian tuliskan ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, di status update manapun. Ini adalah rema yang saya dapatkan sore hari ini. Lakukan yang baik. Diamlah di negeri dengan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian sebentar. Haleluya, Tuhan, Kau berikan kepada hati setiap anak-anak Allah yang bergabung pada acara ini lewat acara ini segala kekhawatiran lenyap, segala kecemasan, ketakutan lenyap, kekurangan lenyap. Sekarang ganti mereka dengan sukacita yang Kau sediakan, ganti mereka semua dengan waktu-waktu yang indah bersama-sama dengan Kau. Dan lewat waktu-waktu yang indah bersama-sama dengan Engkau itu, Engkau meluputkan mereka dari kesusahan, bahkan Engkau mencukupkan dengan berlimpah-limpah apa yang mereka butuhkan. Makanan, minuman, perlengkapan apapun, mereka semuanya menerimanya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tercipta di alam materi, mereka semuanya berlimpah-limpah dalam sukacitamu dan dalam pemeliharaanmu yang dahsyat dan ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian, ya dan amin. Tetapi jika engkau telah tutup, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk berhadapan dengan Allah, kita mesti ngalamin Allah. Ngalamin Allah itu apa? Ngalamin Tuhan itu apa? Datang ke tempat-tempat di mana orang gak bisa melihat kita berhadapan dengan Allah yang hidup. Ini penting. Kan kita seringkali ingin mendapati bahwa diri kita tuh religius, rohani, dengan menuliskan status rohani tertentu ya. Juga begitu sama Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena kita ingin dibilang sebagai orang yang punya pengertian, orang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang rohani. Oh, seorang hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bukan lewat orang lain, ngelihatnya gimana. Enggak. Kita melakukan bagian-bagian di dalam tempat yang tersembunyi. Dan kita melakukan hubungan yang dekat banget dengan Tuhan pada saat itu, di mana orang nggak tahu. Maka Bapamu di surga itu akan melihat, dan dari tempat yang tersembunyi pula Ia akan membalas segala apapun yang kita perbuat bagi Dia. Korban kesan, korban finansial, korban kerugian. Mempunyai janji ketemu dengan klien yang bernilai ratusan juta, tapi lebih milih ketemu dengan Tuhan dan berdoa di tempat tersembunyi. Bapakmu akan menggantinya loh. Betul. Bapakmu tahu engkau butuh itu, Dia akan jawab kebutuhanmu. Jangan takut. Jangan takut akan kebutuhan. Kamu tahu semua kebutuhan anak-anakmu, masa depanmu, bahkan kebutuhanmu tiap hari, semuanya Bapakmu tahu. Jadi jangan sampai itu terlalu banyak beroperasi dalam ketakutan, kecemasan di dalam hati yang lama. Di ayat yang ketujuhnya nih, Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kepadanya. Bertele-tele dalam arti kita mendikte Dia untuk melakukan apa yang kita mau. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya anjurkan, ucapkanlah syukur. Yang kedua, puji Dia, menyembah Dia. Ucapkan terima kasih dan minta apa yang sedang Ia pikirkan, kita menerimanya. Kita mengetahuinya. Seperti seorang mendengar ayahnya bicara, itu aja. Saya waktu kecil, lalu saya bisa bermanja-manja dengan ayah saya, dengan mama saya. Saya menanti-nantikan itu setiap hari. Jadi ketika hubungan dengan Allah demikian
Saya tinggal proses gitu aja. Oh, saya ingin menjumpa dengan Allah ketika saya bekerja, ketika saya sedang melakukan aktivitas. Saya nggak pulang untuk, oh Bapak Surgawi, aku bersyukur kepadamu, aku sedang mengalami sukacita pada sore hari ini gitu. Datang kepada Allah itu bukan dengan muka yang murah, perasaan yang campur aduk, sebisa mungkin begitu. Sebelum kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, kita punya campur aduk, kita punya kekhawatiran. Ini trik yang sering saya hadapi. Kita berjumpa dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus atau Tuhan Yesus misalnya gitu ya. Saya takut akan hal ini. Kok saya jadinya khawatir ya lihat yang begini nih. Tolong deh, tolong Roh Kudus. Kalau sekiranya ada yang salah di hati saya, kasih tahu di mana salahnya. Saya minta kau ambil semua isi dari isi hati yang salah ini keluar dari hati saya. Kecemasan, kekhawatiran akan kekurangan uang, kecemasan, kekhawatiran akan perlindungan dari Tuhan, ini semua berasal dari mana? Dari mana asalnya? Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita berhadapan demikian, kita sedang menjadikannya sebagai sahabat, mengambil semua kekhawatiran, kecemasan kita, kemudian kita berhadapan dengan Allah Bapa, menjadi pribadi anak yang siap untuk mendengarkan Dia bicara. Itu menyenangkan sekali. Dan ketika Ia bicara dalam ruang Maha Kudusnya, di tahtanya gitu, Ia bicara seperti Ia mengajar sesuatu. Ketika Ia mengajar sesuatu itu dalam diri saya itu tidak ada nama tuduhan, dakwaan, tapi saya tahu Ia sedang mengajar saya tentang pikiran-pikirannya. Ada dalam dirinya ada teguran, ada nasihat, tapi Ia mengajar dulu. Ketika Ia mengajar gitu, itu menyembuhkan luka saya, membuat mindset saya berubah. Oh gitu ya. Dan seketika itu bisa pulih Bapak Ibu sekalian. Saya nggak punya ketakutan dengan kecemasan. Jadi sebelum berhadapan dengan Allah Bapa, saya dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus berunding. Apa yang salah dalam hati saya? Mari bongkar. Kalau ada yang salah, bongkar. Jangan sampai ini kelihatan di depan Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Itu kehidupan yang saya lakukan. Jadi Bapak Sorgawi, saya mempunyai pikiran yang sudah diberesin. Ia bisa bicara banyak kepada saya. Itu saya kehidupannya seperti begitu. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada penjelasan bagaimana hidup oleh iman. Allah menciptakan semua sebagai sahabatnya, sebetulnya manusia sebagai sahabat. Ia ingin agar manusia lean on Him, bersandar hidupnya kepada setiap firman-Nya. Ketika Adam memilih untuk hidup, untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka memilih untuk hidup berdasar pikiran mereka sendiri. Sejak saat itu maka kecenderungan hati yang berbeda dengan Allah. Itu yang kita sebutkan sebagai manusia dengan hati yang lama. Orang yang bertobat, orang yang rela untuk hidup bergantung kepada firman-Nya kembali, selanjutnya ia harus bergantung kepada rema yang diberikan lewat hati manusia barunya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini muncul Galatia 2:19 yang menjadikan landasan judul bagi firman hari ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman Allah. Saya akan bilang ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan bilang
dalam hidup oleh hidup dalam anak Allah, ini akan banyak ditentang oleh banyak orang. Ini akan banyak bersinggungan dengan banyak orang. Mengapa? Karena ini hubungannya individual dengan Tuhan. Tapi sebetulnya ketika kita hidup individual dengan Tuhan, ini akan menjadi hubungan yang bisa jadi menjadi friksi di antara orang-orang yang lain karena mereka sedang dipimpin oleh Tuhan yang sama. Tapi ingat, dalam sejarah hidup yang demikian, manusia manapun yang sudah dilahirkan baru masih ada kecenderungan hati yang lamanya. Sekarang ini tinggal kuat oleh pimpinan roh manusia lamanya kembali. Dan setiap orang Kristen yang dipimpin oleh hidupnya Tuhan Yesus benar-benar dimurnikan selain oleh dunia, tapi oleh sesama anak-anak Allah yang lain. Setiap orang kelak akan berhubungan dengan Allah langsung, tidak lewat korporat lagi. Nah, berharap Bapak Ibu sekalian, keluarga kita tidak ada satupun yang melawan di antara suami istri, di antara anak dan ayah, ibu dan anak, menantu dan mertua. Mengapa? Karena akan banyak pertentangan-pertentangan Bapak Ibu sekalian dalam keluarga. Ya, kita lihat dulu lebih jauh lagi dari hal ini. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, Allah melalui anaknya itu mengembalikan bergantung kembali kepada setiap perkataan Allah. Allah yang akan memelihara hidup sepenuhnya kehidupan orang percaya. Mereka yang hidup dengan iman, hidup bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Tentu saja ada yang disebutkan sebagai hamba Tuhan berupa full timer, ada orang yang full heart bagi pelayanan, tapi masih bekerja. Tidak apa-apa, semua sama saja sebetulnya. Matius 6:25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, ayat 31, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat ini sangat relevan sekali di masa-masa. Tapi betul nggak ternyata perkataan Tuhan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Tapi yang ia inginkan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pak, mana mungkin Pak, saya butuhnya sekarang tuh beras Pak. Pak, saya butuhnya uang sekolah. Pak, saya butuhnya uang kuliah bagi anak saya. Sekarang ini mana Pak? Jawabannya belum. Nah, sudahkah kita mengetahui kebenaran kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan kita masih gedor-gedor pintu loh. Enggak. Cuman kita datang di posisi yang tepat sebagai anak, bangun hubungan dengan Dia. Kalau tiba-tiba kita khawatir dan ujuk-ujuk kita datang kepada Allah, hubungannya kemana selama ini? Gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita otomatis sekarang ini sedang diperadakan pada yang seperti apa yang dulu kita pernah jalin bersama-sama dengan Allah. Selama ini bagaimana? Itu menentukan kemudian respon kita bagaimana, bukan? Makanya sebabnya pada sore hari ini saya membangun Bapak Ibu sekalian. Hubungan dibangun berdasarkan kepercayaan. Dan kalau pada hari-hari ini kita menjadi orang yang gak percaya kepada Allah, maka sepanjang hidup yang kemarin-kemarin itu sebetulnya kita sedang tidak mempercayai hubungan yang baik itu ada dengan Allah. Kita tuh hubungannya jauh dengan Allah, renggang sebetulnya. Jadi ketika ada orang-orang yang bertahan pada masa-masa ini dengan iman yang konsisten, itu artinya hubungan selama ini baik-baik saja dengan Allah. Tidak ada hubungan yang yang jauh sekali, tapi stabil. Karena sebelum semuanya yang terjadi, ia sudah beritahukan sebelum-sebelumnya.
Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk kita sampai ke janji-janji Allah itu, kita perlu adanya buah roh. Hubungan dengan Allah itu adanya, salah satunya adalah buah roh. Adanya karakter yang diubahkan oleh Allah dalam diri kita. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat hidupnya Tuhan Yesus saja. Maka kita mesti mengerti bagaimana di dalam Kristus kita dijadikan sebagai ahli waris, bukan pengemis. Si anak bungsu di Lukas 15 dalam cerita anak yang hilang kembali dengan pikiran hendak menjadi salah satu dari pembantu di istana bapaknya. Pada hari ini kalau kita datang dengan kekhawatiran, kecemasan, kekurangan, kelemahan, ketakutan, lalu kita datang kepada Tuhan, berpikir, yaudah deh, asal punya beras, asal saya dapat makan tempe cukup gitu Bapak Ibu sekalian. Anak yang hilang ketika pulang, dia punya prinsip asal jadi pembantu jadi cukup deh. Soalnya hidup di luar sana tuh mengerikan sekali, ternyata makan makanan babi aja nggak bisa. Tapi kemudian ketika si anak itu pulang di perjalanan, kayaknya luar biasa, tetap menjadi ahli waris kerajaan dengan memberinya cincin, jubah, dan kasut. Hari ini kalau yang kita rasa kita tuh hilangan banyak momen, kita tuh ternyata sudah jauh banget dengan Allah gitu. Sebelum kita nyampe di hadirat Allah tuh dia udah tahu. Bahkan kita bilang, ayahnya berlari menjumpai anak itu di perjalanan lalu menciumnya. Kita tuh ngerasa gak sedang dikasih hari ini? Kita ngerasa gak kalau sekarang ini kita dikasih dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melihat orang banyak bergelimpangan sakit di mana-mana. Cari rumah sakitnya susah minta ampun. Cari untuk makanan susah minta ampun. Masih bisa makan nasi saja satu kali dalam satu hari. Itu udah puji Tuhan banget Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah kita tuh menghendaki kita menjadi anaknya, bukan menjadi orang yang susah banget Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, yang pertama kali yang Allah perbuat adalah memulihkan posisi kita menjadi anaknya kembali. Timbul pertanyaan, kalau gitu Pak, selama ini saya jadi siapa kalau gitu, kalau saya dipulihkan jadi anak? Nah, nggak tahu Bapak Ibu sekalian, hari ini iman kita ngomonginnya apa? Saya orang terhilang, saya orang yang berdosa, saya orang yang tertuduh, saya orang yang berdosa selama ini. Dengan Allah datang untuk menyembuhkan, Allah datang memberikan kelimpahan. Itu yang Ia lakukan, bukan menghukum. Kamu bersalah, ya dihukum, nggak boleh kemana-mana. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, kalau kita nanti ternyata mempunyai satu kesempatan untuk mengelola berkat-berkat jasmani yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat ini, orang yang bergantung kepada Tuhan memiliki cara yang baru. Saya berdoa dan pasti terjadi Bapak Ibu sekalian. Di antara Bapak Ibu sekalian akan lebih lagi soal berkat jasmani. Makanya firman ini keluar sekarang. Kita dijadikan saluran berkatnya kepada orang dunia, jadi arus berkat datang dari Dia melalui kita kepada orang lain, bukan menuntut kembali dan berharap dari orang lain. Arus berkat datangnya dari Allah, bukan dari pengharapan dari orang lain yang memberkati kita. Jadi lakukanlah hubungan yang terbaik dengan Allah. Amin. Lakukanlah hubungan yang sebaik-baiknya dengan Allah. Adakanlah suatu hubungan yang erat, benar-benar erat dengan Allah. Shalom Ibu Areni Empen. Bagaimana Ibu? Sudah terdengar suara saya ke sana ya? Ya. Juga beberapa prinsip yang lain
berpada dengan orang yang ada, dengan yang ada. Danan dengan apa yang ada, tidak tamak, tidak mengurangi hak orang lain. Takaran berkat adalah sesuai dengan cara kita menakar terhadap orang lain dan cara menggunakan harta yang bijaksana untuk memenangkan persahabatan. Harta dunia hanya sarana proses selama-lamanya. Bukanlah harta itu yang menjadi bos yang mengatur hidup kita. Tidak menyimpan harta di dunia, tapi membuka account di surga untuk menyimpan harta kita. Kelak kita akan mempunyai properti sendiri, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kalau kita punya properti, kita punya surat tanah, punya surat kekayaan di bumi, itu sementara saja sebetulnya. Tapi kalau kita mempunyai properti di surga, artinya apa? Kita sedang menabur apa di dunia ini, menabur pekerjaan apa di dunia ini, dan apa yang kita dapatkan kelak itu tercipta di alam materi di surga sana sebetulnya. Itu yang disebutkan sebagai di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana ada kerinduan Allah di situ, demikian pula kerinduan Allah bagi kita ada di dunia akan datang. Mazmur 62 ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini nubuatannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mengalami ini, kalau harta makin bertambah nanti kelak, amin, amin, amin gitu ya, janganlah hatimu melekat kepadanya. Bila emasmu makin bertambah, bila kudamu makin bertambah, bila apa yang ada padamu makin bertambah, ingat-ingatlah perkataan ini, janganlah hatimu melekat kepada harta-harta itu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu di Lukas 30. 38-nya, berilah dan kamu akan diberi, suatu tukaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak sekali. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu bukannya satu hal yang sangat mengikat kalau kita bisa mengelolanya, Bapak Ibu sekalian. Harta itu tidak menjadikan kita menjadi lupa akan Tuhan kalau kita sanggup mengelola dengan bijaksana. Tapi mamon dipergunakan untuk mengelola kekayaan di dunia ini agar kita tidak menjadi terikat kepada mamon. Karena kelak kita akan dipercayakan oleh Tuhan harta yang sesungguhnya yang sepenuhnya kita miliki. Di mana? Di sorga sana. Yang di sini biasanya dipergunakan untuk pengelolaan saja, Bapak Ibu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Nah, Lukas 12:32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini dikatakan Tuhan ketika pada masa-masa itu murid-murid datang habis pelayanan, orang Tuhan, iblis-iblis saja, iblis-iblis juga takut demi namamu. Aku melihat iblis seperti turun seperti kilat dari langit. Omongan itu begini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala, berikanlah sedekah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengak. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, bagi kita yang sekarang menjadi hamba Tuhan, siapa yang jadi hamba Tuhan di sini? Semua orang Kristen yang sudah lahir baru adalah hamba Tuhan. Berkat seorang hamba Tuhan itu adalah
tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pengerja Tuhan. Tetapi percaya Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya, bahkan 100 kali lipat dari yang sudah ditinggalkannya. Ini nggak semua dapat ternyata apa? Karena seorang mempunyai motivasi, ambisi tertentu dalam hidupnya yang jauh dari Tuhan. Maka pastikan hidup kita selalu senantiasa dekat dengan hidup yang apa? Mengandalkan Tuhan dan juga memang betul-betul ngalamin Tuhan gitu. Melayani Tuhan bukan berarti harus segera pergi ke sana kemari memberitakan Injil, tapi duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan suaranya dulu, lalu kemudian bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, duduklah di bawah kaki Tuhan, dengerin dulu apa yang diomongin, strateginya gimana, planningnya apa, lalu bekerjalah sesuai dengan instruksinya Tuhan. Janganlah kamu bawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Upah seorang pelayan itu ditentukan dari perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan seperti apa. Lukas 10 ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Rumah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Setiap orang yang ninggalin rumahnya karena Injil, ia ketika keluar akan kembali mendapatkan apa yang menjadi bagiannya sebagai hamba Tuhan, yaitu pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa saja? Rumah. Wow, rumah 100 kali lipat. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Ayo semuanya diaminkan. Ini bukan doktrin kemakmuran ya, ini semuanya janji Tuhan loh. Iman. Lalu Tuhan sampai dengan bilang gini sama kita ya. Semua ini dunia akan datang. Semua. Kamu punya semuanya. Rahasia-rahasia pun kamu punya semuanya. Mengapa? Ayat ini bilang soal pemulihan total yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan menebus segala kutuk dan menempatkan kita pada posisi seharusnya kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengangkat kita menjadi pemilik bersama, pewaris kerajaan Allah bersama-sama Yesus. Dan apa yang ia punya adalah yang kita punya juga. Tentu untuk menikmatinya diperlukan iman untuk mewarisi setiap bentuk kekayaannya. Itu kan kita lihat dulu di cerita tentang anak bungsu ya. Anak bungsunya ternyata diberikan kembali posisi yang seharusnya. Tapi pas dia pulang tuh dia ingin jadi pelayan deh, nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa makan, makanan babi pun tidak apa-apa. Mungkin pikirannya begitu. Tapi bapaknya bilang, enggak. Kamu tetap anakku kok. Bayangin loh ya, semuanya udah dimiliki semuanya di awal. Semua bagian-bagian dia udah diambil semuanya di awal. Padahal bapaknya masih hidup. Tapi bapaknya tetap menempatkan dia di posisi sebagai anak. Nah, ini membuat si sulung rugi. Sakit hati, menjadi iri hati. Selama saya sebagai anak bapak nggak pernah tuh motong lembu untuk saya pesta dengan teman-teman saya. Loh, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Ketika saya membaca ini, kalau kita iri kepada hamba Tuhan yang diberkati luar biasa, diberkati dengan luar biasa kekayaan, kehormatan, kemuliaan, tapi saya rasa saya kurang diberkati, saya tuh menjadi inferior, saya menjadi orang yang gak kelihatan banget, itu kesombongan juga Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya lihat ini, ayat ini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, mengapa kamu gak pakai semua fasilitas kekayaan kita sama? Apa yang aku punya kau punya juga. Oh iya. Kalau gitu aku pengen menikmati dong Bapak. Nah itu memang selama ini gimana kita menikmati hadirat Allah ketika gimana sikap kita? Posisinya salah Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi budak, kita menjadi hamba atas masalah kita, atas keadaan kita. Jadi posisi kita mesti dibetulin dulu. Jadi anak. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 1 Korintus 3:22. Bapak Ibu sekalian, sampai di titik akhir pertemuan kita hari ini, kita mana nih? Kita menjadi pewaris, tapi kok saya belum mewarisi apa yang Bapak punya? Karena posisinya salah. Tapi saya menjadi orang yang begini, ini bukan kemauan saya Pak. Iya memang. Allah menempatkan kita menjadi anaknya kalau kita mempunyai roh anak Yesus. Roh anaknya itu Yesus. Selama ini hubungan kita dengan Tuhan mungkin jauh. Maka hari ini, yuk kita sekarang benarkan posisi kita. Ya, kekhawatiran, kecemasan apapun itu dari manusia yang lama. Ketakutan akan ketidakcukupan akan hari-hari esok itu dari manusia yang lama. Tapi dari hatinya Tuhan kita diberikan satu janji, satu penyertaan yang ajaib dan dahsyat. Bahkan waktu yang sekarang, waktu rahasia tentang dunia ini, kamu semuanya punya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian sore ini sebelum kita tutup acara ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau begitu banyak bercerita tentang isi hatimu sepanjang sore hari ini. Kau pulihkan kami di hati kami untuk memulihkan kami. Mari Bapak, Kau pulihkan, Kau tempatkan kami di sisi kananmu, menjadi anak yang terhormat, yang dihormati oleh Engkau, dan dekat mengadakan hubungan yang erat dengan Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikannya semuanya menjadi mungkin. Kami anak yang terhilang sekarang. Siapapun yang dari diri kami yang sekarang merasa diri kami terhimpit, tertindas, tertuduh, terdakwa menjadi anak yang belum mengalami kasih Allah yang besar. Kami sekarang mau datang, dan ketika kami datang dari jauh pun Engkau sendiri datang. Jadi sama seperti kami, pernah jadi sama seperti kami jadi manusia. Dan membawa kami kepada Allah. Tuhan, Engkau sendiri membawa kami kepada posisi yang tepat menjadi anak Allah kembali. Roh-Mu sekarang ada di hati kami. Berkata-katalah Tuhan bahwa firman ini benar-benar apa yang kami terima, perkataan-perkataan-Mu ini adalah benar. Engkau iman yang kami punya pun adalah Engkau yang buat. Dan ketika Kau buat iman ini, Engkau yang memimpinnya sampai masuk ke dalam iman yang sempurna. Buat kami mempunyai pengalaman yang hidup yang sempurna bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami, apapun sekarang yang kami hadapi, kekhawatiran, kecemasan, kami menolaknya. Karena ini bukan dari-Mu. Yang dari Engkau sekarang kami terima iman. Karena kami mengasihi-Mu, ajarkan kami berjalan dan merespon dengan benar. Tuhan, silakan selesaikan dengan ketaatan kami kepadamu. Dan siapapun yang sekarang merasa jauh dengan Engkau, sekarang Engkau mendekat. Bahkan Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-Mu. Bapa Surgawi, Engkau yang membuang segala macam hati kami. Membuangnya jauh-jauh. Hingga kami menjadi orang ciptaan baru di dalam Kristus, dan kami memperoleh kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Mari Roh Kudus di kami sudah menepati posisi ini.
Kami sekarang menerima setiap yang baik yang dari buat hati kami yang baru. Berkata-katalah, ajarkan perkataan Tuhan Yesus, dan perkataan itu menghidupkan roh kami sekarang. Dipimpin. Dan lewat kebenaran itu kami dimerdekakan. Kami sekarang menjadi anak Allah dengan posisi yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat turun atas kami. Berkat atas pemeliharaan Allah. Berkat atas rumah tangga, keluarga, pekerjaan, profesi kami. Bahkan kami mengelola bumi ini dengan bijaksana oleh-Mu, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati pekerjaan tangan kami, pelayanan kami, gereja kami, tempat tinggal kami. Apapun yang kami punya, Engkau membuat kami berlimpah-limpah oleh Roh-Mu, oleh hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan pada kami kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Berikan pada kami hati-Mu senantiasa. Kami bersyukur. Berkat-Mu melimpah atas kota-kota kami, atas tempat-tempat tinggal kami, dimanapun kami sekarang berada, dari manapun tempat kami berada. Kami memberkati kota-kota ini, tempat tinggal ini, wilayah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami halau semua tulah-tulah panah berapi. Virus-virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pewarta kerajaan Allah mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekali, di hari besok jam yang sama dan meneruskan program tentang iman. Terima kasih, Tuhan memberkati.